Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, Anda kembali mendengarkan Warta Berita untuk edisi hari ini Selasa 9 Juli 2024 dengan Sari Berita. Warga keluhkan kelangkaan BBM di Labuan Bajo akibat akses jalan yang sedang dalam pengerjaan. Kabupaten Manggarai Timur meraih anugerah utama sebagai pemerintah daerah inspiratif di wilayah tertinggal dalam ajang Anugerah Merdeka Belajar AMB tahun 2024. Bersama saya Christine Senda, kita ikuti berita selengkapnya. Warga keluhkan kelangkaan BBM di Labuan Bajo akibat akses jalan yang sedang dalam pengerjaan. Selengkapnya dari SP RRI SP Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Sudah hampir seminggu, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur mengalami kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Akibatnya, antrian panjang dari kendaraan baik roda 2 maupun 4 tidak dapat dihindari, bahkan ada beberapa kendaraan yang mengantri hingga semalaman hanya untuk mendapatkan BBM. Salah satu warga Labuan Bajo, Ilham, saat ditemui RRI di SPBU Perundri Senaru Labuan Bajo, mengaku sangat kesulitan dengan kelangkaan minyak yang terjadi. Dia bahkan harus mengantri hingga 5 jam untuk mendapatkan 8 liter BBM jenis Pertamax. Ini terlalu kacau. Saya antri dari jam 7 pagi sampai jam 10 baru dapat. Kalau begini terus bisa hambat banyak aktivitas dan takutnya ke depan malah berpengaruh juga ke harga bahan pokok. Keluhan demikian juga disampaikan Windy yang memiliki usaha kapal wisata berjenis pinisi dengan nama KM Putri Sakina, yang dimana dia turut mengeluhkan terkait sulitnya mendapatkan bahan bakar untuk keperluan kapalnya dan berharap kondisi ini bisa segera kembali normal. Kami yang punya kapal penisi juga susah dapat bahan bakar ini. Sudah tunggu bahan bakarnya lama datang, terus antrinya juga panjang sekali. Untuk bisa dapat nih harus nginap 1 malam karena antri panjang. Menanggapi kelangkaan BBM yang sedang terjadi, Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng saat dikonfirmasi media mengatakan kelangkaan BBM yang terjadi akibat akses jalan yang sedang dalam pengerjaan sehingga menghambat perjalanan truk BBM Pertamina. Akses jalan ini berupa pelebaran ruas jalan Transflores Ruteng Labuan Bajo, tepatnya di Desa Cireng, Manggarai. Kendati demikian, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat akan terus berupaya dan berkoordinasi dengan pihak terkait agar kendala yang sedang dihadapi ini dapat segera teratasi, mengingat pentingnya BBM sebagai penunjang kegiatan sehari-hari serta roda perekonomian masyarakat. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Sementara itu, Kabupaten Manggarai Timur meraih anugerah utama sebagai pemerintah daerah inspiratif di wilayah tertinggal dalam ajang Anugerah Merdeka Belajar AMB tahun 2024. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek pada Jumat lalu di Jakarta. Selengkapnya, Rosa Dalima melaporkan. Menjadi nomor 2 nasional untuk tingkat provinsi, untuk kabupatennya kita nomor 1 bersama dengan Donggala itu. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Manggarai Timur dalam memajukan pendidikan di wilayah tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga PPO Manggarai Timur, Vincent Siustala, dalam wawancara RRI Senin pagi mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil dari upaya kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah, guru, siswa, dan masyarakat. Menurutnya, penilaian dalam ajang ini mencakup berbagai aspek termasuk peningkatan kualitas pembelajaran, penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai, serta program-program inovatif yang melibatkan masyarakat. Sebenarnya ini buah kerja keras kolaborasi dari banyak unsur ya, ke banyak pihak, sehingga Manggarai Timur bisa mencapai 4 penghargaan sekaligus. Ya, 4 penghargaan: anugerah utama, transformasi literasi digital, kemudian transformasi pengelolaan pendidikan, kemudian anggaran pendidikan, transformasi anggaran pendidikan. Vincent juga kemukakan jika penghargaan yang diterima tahun ini merupakan kali keduanya, di mana pada 2023 lalu Manggarai Timur juga meraih 2 kategori di ajang yang sama di Jogja, dan tahun 2024 meraih untuk 4 kategori.
prosesnya itu sudah lama. Ini kali kedua Manggarai Timur mendapat penghargaan dari Kemdikbud Ristek. Tahun lalu Mas Nadiem sendiri yang berikan di Jogja. Ada 2 kategori, waktu itu kita lonjak sekarang menjadi 4 kategori sekaligus. Dia menambahkan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk sektor swasta dan organisasi non-pemerintah telah memainkan peran penting dalam mencapai prestasi tersebut. Oleh karena itu, dengan 2 kali mendapatkan anugerah Merdeka Belajar akan menjadi motivasi bagi pihaknya untuk terus melakukan berbagai inovasi di bidang pendidikan. RRI Endero Sadalima melaporkan. Pengendalian inflasi di daerah mendapatkan prioritas utama Pemkab Ngada dengan berbagai instansi dan lembaga lainnya dalam menjaga harga kebutuhan bahan pokok tidak mengalami kenaikan agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga bisa tercapai. Peri Sool selengkapnya melaporkan. Kerja-kerja kolaborasi, ya, kerja-kerja bersinergi dengan semua stakeholder yang ada itu akan dilakukan. Inflasi mulai mengancam sejumlah daerah dengan adanya kenaikan harga barang dan semakin sulitnya masyarakat memenuhi kebutuhan hidup akibat ketiadaan penghasilan. Pemkab Ngada mulai memperkuat kerjasama antar sesama lembaga pemerintah dan BUMN untuk mengatasi ancaman inflasi di tengah keterbatasan anggaran daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan pembahasan anggaran dengan DPRD agar bisa menyisihkan anggaran untuk membantu masyarakat dapat menjangkau harga barang khususnya sembako jika mengalami kenaikan serta operasi pasar murah, bekerjasama dengan Bulog Bejawa dan memperkuat ketahanan pangan bersama Dinas Pertanian dan Peternakan termasuk perikanan baik laut maupun perikanan darat. Bupati Ngada Andreas Paru menjelaskan saat ini pihaknya masih dalam tahapan pembahasan anggaran bersama DPRD dan berharap ada kelebihan dana yang bisa digunakan untuk membantu masyarakat serta sedapat mungkin kemandirian pangan bisa dilakukan dengan pemanfaatan lahan untuk penanaman pertanian demi memenuhi kebutuhan rumah tangga serta penghematan anggaran keluarga. Untuk mengendalikan inflasi daerah, tentunya ada beberapa hal yang harus dilakukan dan hal ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah. Kerja-kerja kolaborasi, ya, kerja-kerja bersinergi dengan semua stakeholder yang ada itu akan dilakukan. Sembako itu masih terkendali ya, belum terjadi hal-hal yang melonjak, harga melonjak, dan ini kita lakukan. Demikian juga upaya-upaya melalui dinas terkait, yaitu Dinas Pertanian. Itu juga kita selalu menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan bagaimana menanam ya, termasuk kebutuhan pokok, sayur-sayuran, cabai dan sebagainya. Dampak politik dan ekonomi global mulai terasa di Indonesia, khususnya Kabupaten Ngada, tetapi harga pangan masih dalam batasan normal, sehingga masyarakat diminta untuk lebih mengendalikan pengeluaran keuangan secara bijak dengan membuat skala prioritas kebutuhan dengan baik. RRI Endeferi Soo melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Sebanyak 166 kepala keluarga di Desa Maubasa Barat, Kecamatan Dori, Kabupaten ND menerima bantuan pangan beras tahap 2 dari pemerintah periode bulan Mei bertempat di kantor desa Senin 8 Juli 2024 pagi. Suimam selengkapnya melaporkan. Kepala Desa Maubasa Barat Amir Abdai kepada RRI mengatakan bantuan pangan beras ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah tantangan yang dihadapi. Dijelaskan penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan dengan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pihak terkait demi memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan diterima oleh yang membutuhkan. Setiap kepala keluarga menerima bantuan pangan berupa beras dalam jumlah 10 kg untuk mendukung kebutuhan makan sehari-hari keluarga mereka. 1 bulan punya, ini sudah bulan Mei 196 kakak yang berada di 3 dusun. Dusun Kopolaki, Dusun Serbeko, dan Warung Dari di Desa Maubasa Barat. Ia melanjutkan, masyarakat Desa Maubasa Barat mengungkapkan rasa terima kasih kepada pemerintah atas perhatian dan upaya nyata dalam membantu mereka menghadapi masa sulit. Ditambahkan, masyarakat penerima berharap bantuan seperti ini dapat terus berlanjut sehingga dapat membantu memperkuat ketahanan pangan keluarga di masa mendatang. Kita beralih ke berita lainnya.
Komunitas Orang Muda Katolik Sekevikepan ND menggelar kegiatan ND Youth Camp di Bumi Perkemahan Wologai Tengah. Laporan Lady Badin. Kegiatan Youth Camp yang digelar oleh Orang Muda Katolik Sekevikepan ND dilaksanakan pada tanggal 5 hingga 7 Juli 2024 di Bumi Perkemahan Wologai Tengah, Kecamatan Detusoko, Kabupaten ND. Ketua Panitia Youth Camp OMK Sekevikepan ND tahun 2024, Yohanes Wodawora, mengungkapkan bahwa kegiatan Youth Camp ini muncul dari dorongan para OMK untuk berkumpul dan berproses bersama, di mana sebelumnya kegiatan tersebut sudah dilaksanakan pada tahun 2016 lalu. Adapun tema utama yang diusung dalam kegiatan ini adalah Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Menurut Yohanes, tema ini dipilih untuk memperkuat dimensi rohani dalam diri peserta sejalan dengan semangat untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat. Berawal dari keinginan orang muda itu sendiri, keinginan orang muda khususnya OMK, keinginan untuk mengikuti kegiatan yang bermanfaat. Kemudian kerinduan juga OMK Kevikepan ND karena memang untuk tingkat Kevikepan ND ini OMK sendiri melakukan kegiatan bersama itu terakhir di 2016, itu kegiatan ND Youth Day. Jadi atas dasar ini OMK Kevikepan ND menginginkan ada satu kegiatan yang bisa mengumpulkan teman-teman OMK dari Kevikepan ND. Dijelaskan Yohanes, kegiatan Youth Camp ini bertujuan tidak hanya untuk mengembangkan komunitas pemuda Katolik, tetapi juga untuk mendukung gerakan pelestarian alam. Yohanes menegaskan peran orang muda Katolik dalam mendukung keberlangsungan alam perlu terus dikembangkan sehingga menjadi sebuah gerakan bersama untuk menjaga bumi ini dari kerusakan oleh pemanasan global. Kegiatan ini juga diisi dengan ekaristi bagi kaum muda dan seminar yang dihadiri oleh narasumber dari Koalisi Orang Muda Peduli Iklim. Anak muda zaman sekarang itu mentalnya instan. Kegiatan untuk berproses bersama ini kurang sekali. Jadi untuk kegiatan ini sendiri melatih teman-teman OMK bagaimana bisa berproses. Kemudian dari proses ini sendiri ada harapan besar gereja terhadap OMK untuk bisa menjadi garam dan terang dan siap diutus kapanpun dan di mana. Jadi dengan melalui kegiatan ini kita juga mendukung gerakan gereja itu dengan menjaga kelestarian alam. Yohanes mengucapkan terima kasih akan partisipasi dari 400 OMK yang terlibat dalam kegiatan tersebut, juga kepada pemerintah desa dan masyarakat Wologai Tengah yang menjadi tuan rumah kegiatan tersebut. Dirinya berharap kegiatan ini dapat menjadi momen berharga bagi para peserta untuk saling mengenal, memupuk kebersamaan dan membagikan praktik baik di tingkat paroki dan kevikepan, juga di dalam kehidupan bermasyarakat. RRI ND Lady Badin melaporkan. Tim perisai diri PD Kelatnas Cabang Ngada menyabet sejumlah medali pada event sirkuit pencak silat sederhatan Flores, Alor, dan Lembata. Laporan Nikolaus Makumeli. Perolehan medali-medali tersebut berhasil diraih oleh para atlet PD Cabang Ngada pada event sirkuit pencak silat antar perguruan se-Flores, Alor, dan Lembata. Kepada RRI, Oscar Toka, pelatih tim perisai diri Cabang Ngada, menuturkan bahwa pada sirkuit pencak silat antar perguruan se-Flores, Alor, dan Lembata tahun 2024 ini dengan total atlet yang ikut dalam kejuaraan tersebut berjumlah 394 atlet. Dijelaskan Oscar bahwa dalam event sirkuit pencak silat yang diselenggarakan di Kabupaten ND ada 21 kontingen yang terlibat dalam kejuaraan tersebut. Dirinya merincikan, adapun perolehan 11 keping medali emas berasal dari usia dini 2 medali, pra-remaja 6 medali, remaja 2 medali, dan dewasa 1 medali. Untuk perolehan 10 keping medali perak didapatkan dari usia dini 2 medali, pra-remaja 2 medali, remaja 4 medali, dan dewasa 2 medali. Sedangkan untuk perolehan medali perunggu dari dewasa 5 medali, usia dini 1 medali, remaja 3 medali, dan pra-remaja 1 medali. Ditambahkannya bahwa pada event sirkuit pencak silat tersebut, perisai diri Cabang Ngada memutuskan untuk tidak mengikutsertakan 9 kelas dalam kejuaraan tersebut akibat keterbatasan biaya. Ada kurang lebih 9 kelas yang tidak diikutkan karena kita tidak punya biaya yang cukup untuk bisa memberangkatkan atlet. Ya, tujuan tentu untuk mendapatkan prestasi dan kepada generasi muda supaya bisa
terhindar dari hal-hal yang negatif, misalnya bermain di jalan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, lebih baik mereka masuk dalam skubada, sehingga selama mereka berlatih ada tolok ukurnya berupa kejuaraan. Sedangkan tujuannya utama adalah menjaring atlet juara 1 sampai juara 3 nanti dipertemukan dengan peserta dari zona yang lain. Ya, kebetulan Flores Lembata Alor itu zona 1, zona 2-nya Daratan Sumba dan Sabu, Daratan Timur dan Rote itu di zona 3. Menurut Oscar, adapun tujuan utama dilaksanakannya event sirkuit pencaksilat tersebut antara lain menjaring atlet untuk bersaing dengan atlet pesilat yang berasal dari zona-zona lainnya yang sedianya akan terjadi pada bulan Oktober mendatang. Dirinya berharap kiranya para atlet perisai diri cabang Ngada untuk giat dan tekun dalam berlatih agar bisa mengembalikan kejayaan atlet-atlet perisai diri Kabupaten Ngada di masa mendatang. Untuk diketahui, dalam event kejuaraan sirkuit pencaksilat sedaratan Flores, Alor, dan Lembata, perisai diri Kabupaten Ngada menerjunkan atlet sebanyak 30 orang dengan 5 orang pelatih. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Laporan dari Nikolaus Makumeli sekaligus menutup warta berita pagi ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda. Selamat pagi dan selamat melanjutkan acara-acara RRI Pro 1.